hak hu hak hu Astaghfirullah, astaghfirullah, Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam, salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam, salim lana ila subulis salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'atayna rahmatasalam wa warisan darassalam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 bismillah,
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayana sifat Allah, hayana wahdaniyatan Allah, wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawa. Ilah dari Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Muhammad Azibah wa Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam. Syekhul Fatihah. Auzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Ibnu Athaillah al-Hikam wa Syekh Muhammad Azibah Iqazul Himam wa Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah. Wa nafa'ana bihim wa ulumihim bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Muhammad Azibah wa Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam, Allah memberikan kepada kita keberkahan dalam hidup kita, kehidupan diri kita yang diridai Allah dan Rasulullah dalam hidup ini. Semoga kehidupan kita semakin indah, semakin banyak rezeki dan nikmat yang kita dapatkan dalam hidup kita, kebajikan yang banyak untuk anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengisahkan tentang bahwa anwar, cahaya-cahaya itu terkadang masuk diizinkan Allah sampai hanya pada permukaan hati saja, tapi tidak mendalam. Sebagian orang ada yang sampai mendalam. Ciri daripada nur Allah itu masuk ke dalam hati orang itu, atau di permulaan hati itu ialah sudah timbulnya perasaan ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, sehingga dia beramal-amal soleh yang banyak untuk akhiratnya. Namun terkadang dia masih juga mengharap impian-impian duniawinya, kepentingan-kepentingan duniawinya dan nafsunya. Ada lagi yang nur itu terus menembus sampai ke dalam hati manusia, sehingga terbuktilah hidup orang itu semata-mata hanya untuk Allah, takarub hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada yang lain. Nah, itu adalah nur. Nur itu bisa berupa hidayah, bisa taufik. Di dalam nur itu ada berkah, di dalam berkah itu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, minggu sekarang saya mengatakan rubama, sambungan minggu kemarin, rubama boleh jadi waradat alaikal anwar fawajjattal qalba mahsyuan bisuwaril asyari
Partahalat min haitsu najalat. Kita bertanya-tanya tentang diri kita. Kenapa kita ini sudah lama belajar agama, sudah lama beribadah, tapi kayaknya begitu-begitu aja, kita tidak bertambah-tambah. Lalu saya menjawab, rubama, barangkali, waradat alaikal anwar, telah datang nur itu kepada diri kita. Saya mengatakan, waradat alaika, sudah datang nur itu kepada kita, sudah datang. Al anwar, pawajatta qalba mahsyuan bisuaril asari. Tapi ketika itu hatimu sedang terbayang-bayang dengan keindahan dunia, dengan kehebatan kenikmatan dunia, tentang keindahan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu terbayang-bayang, mahsyuan bisuaril asari, terbayanglah asari, indahnya kehidupan dunia, sehingga kita pingin di dunia ini terus menikmati dunia ini dengan hawa nafsu kita. Ranjang yang empuk, sayangnya kita terpikir kendaraan yang kita punya, enaknya terasa rumah yang kita miliki, yang mungkin puluhan tahun kita memperjuangkan rumah itu untuk menjadi milik kita. Sekarang sayang-sayangnya kalau kita tinggalkan, karena dia sudah kita miliki. Rasa puas hati kita, hawa nafsu kita, menikmati secangkir kopi dan secangkir teh masih ingin kita, kepingin sekali, rindu sekali bakso yang di muka apa itu. Dunia seperti itu membekas, sehingga waradatin anwar, nur itu datang, balik lagi dia ke permukaan. Partahlat min haitsu najalat, nur itu pun tidak jadi bersemayam di dada kita atau di hati kita. Nah, padahal kalau bersemayam, kenapa guru? Nur itu, maka bila nur itu bersemayam, otak kita, hati kita akan ingat terus kepada Allah. Jadi ini kan bahasan ilmu rohani. Jadi bahasan ilmu rohani ini yang dibicarakan itu adalah nur, alam arwah. Kadang orang bingung juga bahasa Syekh Ibnu Athaillah, tapi ini menjawab persoalan-persoalan yang seringkali tidak dijawab oleh akal pikiran kita. Misalnya orang dalam hidup itu, aku ini sudah juga berusaha berzikir mengingat Allah, kenapa aku ini seringkali juga lupa? Sering aku mengingat Allah, sering aku lupa. Sudah lama aku perjuangkan, lupa terus aku dengan Allah, kenapa? Jawabnya itu persoalan rohani. Karena orang bisa berzikir itu, nah dijawab bahasa rohani, karena ada nur di hatinya. Kalau tidak ada nur itu, tidak bisa orang berzikir kepada Allah, tidak bisa orang mengingat Allah. Kenapa hidup aku ini tidak berkah? Ada apa ya? Ada apa? Itu tadi, di dalam nur itu ada barakah. Sumber nur itu adalah barakah. Subhanallah. Sajaratun mubarakah, yang oleh Syekh dikatakan pohonnya itu namanya pohon keberkahan, sajaratut talqin, dan itu ada di suatu tempat yang gaib, yang tertinggi dari suada alam semesta ini. Dari situlah Allah menurunkan keberkahannya. Terjawab, kenapa saya ini? Atau Anda pernah mendengar hadis Nabi, kalau orang itu ditakdirkan Allah, meskipun hidupnya baik terus, akhir hayatnya bisa saja dia buruk, lalu dia menjadi ahli neraka. Sebaliknya, ada aja orang itu tidak baik, seumur hidupnya, ujung hidupnya dia jadi baik, dia ditakdirkan masuk ke dalam
surga. Nah, itu rahasia tentang nur di sini. Jadi hidayah itu, kemampuan hidayah. Pelajaran agama, kita mencari ilmu jauh-jauh sampai ke ujung dunia. Padahal ilmunya mungkin di sekitar kita ada. Tapi karena kita tidak tahu, kita jauh-jauh misalnya. Sama aja kan dalam hari-hari. Kalau orang Tamban bikin perahu lah, bikin perahu sampai ke Kalteng sana mencari orang bisa bikin perahu. Padahal sekampung ada ya orang bisa bikin perahu, ya lah bikin jukung ya lah. Tapi kita tidak tahu. Seperti itulah ibaratnya nur itu. Al-anwarul ilahiyah, itulah cahaya-cahaya ilahiyah. Itulah nur Allah. Subhanallah. Qad tarudu 'alal qalbi fala tazidu fihi maudian. Maka ketika dia datang ke dalam hati, fala tazidu fihi maudian, dia merasa tidak memiliki tempat di dalamnya. Kenapa? Karena di hati orang itu hibak dengan dunia. Banyak dunia. Jadi bagaimana dia masuk? Ibarat punya handphone kalau sekarang ini, sudah banyak apanya, file-file macam-macam di dalamnya, nak masuk lagi. Foto sudah kehibakan, kebanyakan foto. Pas nak mau foto ya lah, udah bisa lagi foto dimasukkan. Kenapa? Kebanyakan filenya sudah. Nah, hibak sudah. Nah, itulah yang terjadi. Listiqrariha lima ghalaba alaihi. Maka dia tidak bisa mengalahkan apa itu karena hawa nafsu berkembang di dada orang itu alaihi. Min ru'unatil basyariyah wastahkum bihi min suwaril asyaril kauniyah. Terlalu banyak kaun-kaun dunia-dunia, lembaga-lembaga dunia, pikiran-pikiran bersifat duniawi. Dah dikasih Allah rezeki bisa dagang buah-buahan lah tempat ini. Kepingin lagi ingin mengembangkan, gimana caranya? Sudah di Rawasari misalnya, ngembangkan lagi, ingin di Teluk Dalam, ngembangkan lagi, ingin di mana? Di Petran, sampai melihat ke perjalanan ke Tamban, kayaknya di Tamban ini jual buah-buahan, sampai dipikirkan, sampai berkembang sampai puluhan tempat, mikirkan itu hari-hari, siang malam berusaha, dikumpulkan duit, sudah kumpulkan duit banyak-banyak. Tuhan sudah umur udah tahu juga, karena dunia aja isinya. Tidak ada kepikir kenapa rezeki itu untuk bersedekah, tidak ada. Kalaupun bersedekah 5.000 aja, duit tabungan 5 miliar. Kalau ditanya kenapa, untuk apa tabungan banyak ini, uang ini? Untuk anak-anakku aja. Pas dibantas anak habis lah, dijualkan ribut juga sekalinya. Maka itu usahanya untuk anak jar. Habisnya wajar duit aku jar. Dibantas anakku, diambil anakku. Rekeningku, ATM-ku dibongkar anakku, ketahuannya pin. Habis duitku di rekening. Dibawanya minuman apa-apa. Sakit banget hati orang tuanya nih, sampai garing sidin, sakit. Maka tadi itu jar mau mencari duit untuk anak, pas diambil anaknya ribut juga kalinya, iyalah. Nah, apa yang terjadi? Diri tuha, hidup tuha, sakit-sakitan, amal tidak ada. Subhan, dekat dengan Allah, nur tidak ada di hatinya. Itu nur tidak ada karena dunia saja. Dia lagi berusaha habis-habisan sampai tua, sudah banyak uang dah, segalanya hebat dah, sempurna dah, bini selingkuh, lawan sopir, ribut bekarasan. Apa aja orang ta'arud itu, sampai manggil pengacara, akhirnya ke pengadilan, cerai, harta dibagi 2. Wah, nang bini menikmati mana harta lawan pacar barunya, nang laki makanya sakit hati melihat duit unda tuh dibawanya tuh jar. Nah, uang aku diambil, sakit hati, amal tidak ada. Itu aja melamun tiap hari sampai ke mati, memikirkan bini aja, habis dunia. Ya, bagaimana nur itu bisa masuk ke dalam hati? Subhanallah.
Nah ini yang penting, kenapa jadi nur itu tidak mau masuk itu. Ay mu'allikan biswaril mukawwinati minal amwal. Terkadang bentuk-bentuknya gambaran dunia itu minal amwalin, harta yang banyak, harta benda, tanah. Orang berkisah, kan dari mana? Aku dari rantau, aku tanah ada di rantau. Ada datang orang berkisah, aku datang di Barabai, tanahku ada di Barabai. Ada orang datang dari Martapura, di Martapura tuh ada di samping pom bensin tuh, nah tanahku. Rupanya mengumpulkan tanah di semua kabupaten, ya kah? Harta. Wal aulad, anak-anak. Banyak kalau orang mikirkan anaknya ada yang satu nakal, ada yang satunya menco tuh bungol pintar. Ada yang satunya pintar bagus, anak kunang satu nijar, pintar banget orang aja. Ibu usaha pintar pulang bisa mencari duit, cuma sayang sebuting ya satu aja. Apa sayang? Dia tidak mau tahu-tahu dengan orang tua, jauh dari orang tua. Ditelepon aja ngali bener anakku nijar. Hah? Jadi pikiran orang tua ya lah, banyaklah kisah orang yang jadi pikiran kepada anak. Pikiran-pikiran itu membekas di hati. Kenapa? Anda pikirkan tidak akan pernah berubah keadaan itu. Nggak bisa, nggak ada berubah. Kalau pingin berubah, semalam doanya, Allahumma tawala umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma umura auladi. Ya Allah, aku serahkanlah, aku palingkan mereka ini semuanya hanya kepadamu ya Allah. Auladi, anak-anakku, di dunia wal akhirah. Siapa yang bisa merubah itu? Allah. Jadi nggak bisa kita pikirkan. Nih maaflah nang tuha-tuha rajin kadang-kadang garing gara-gara pikiran lah. Aku nih pikiran aja. Apa nang dipikirkan? Semangka di belakang rumah tuh nah, kau tuh nah kada mau tumbuh. Jadi pikiran lah. Apalagi nang usahalah, orang lain sukses kita belum sukses, ya Allah sakit hatinya kita. Nah, pertahalat min haitsu najal, akhirnya cahaya itu tidak mau bermukim di hati kita. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rugilah orang yang hari-harinya kullu yaumin la azdada fihi ilman, tidak bertambah ilmunya karena nur tidak masuk ke dalam dirinya. Ilmunya tidak bertambah. Kenapa dia malas menuntut ilmu? Karena nurnya tidak ada di dalam hatinya. Nur tidak ada, maka la burikali, tidak terjadi berkah pada orang itu sampai hari kiamat. Jadi hidup tidak jadi berkah orang-orang yang melupakan kehendak daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, kesimpulannya peliharalah nur yang sudah ada di hati kita. Bagaimana dia berkembang dan kalau bisa masuk ke dalam hati kita. Nur itulah nur Islam, agama kita. Nur itulah nur iman kita. Nur itulah nur ihsan kita. Bisa berupa Islam, bisa berupa iman, bisa berupa ihsan, hidayah yang lain. Maka caranya ialah menghilangkan keduniaan itu. Dan yang bisa menghilangkan itu apa? Sering menuntut ilmu agama, dengarkan ilmu agama, ulang-ulang ilmu agama itu, ulang-ulang sambil berusaha mengamalkan nasihat-nasihat di dalam agama itu, supaya nur itu makin besar, nur itu masuk ke dalam hati kita. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaman huwa yahu la ilaha illallah. Ilaman atawajjahu yahu la ilaha
Ya Allah, antar Rabbul Haq, la ilaha illallah, antal haqqu ya haqqu, la ilaha illallah, ilaman huwa hu ya hu, la ilaha illallah, ilaman atawajjahu ya hu, la ilaha ya hayyu antal maqsud, la ilaha illallah, ayyidna ya hayyul qayyum, la ilaha illallah, ilaman huwa hu ya hu, la ilaha illallah, ilaman atawajjahu ya hu, la ilaha illallah, ya Rabbana antal qahhar, la ilaha illallah, hablana fadlan ya wahhab, la ilaha illallah, ilaman huwa ya hu,